Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi pada pertemuan kali ini. Pada sesi kali ini di mata kuliah agama kita akan membahas tentang pembentukan keluarga menurut agama bersama saya Muhammad Nasir Syahiyana. Pengertian keluarga. Apa itu keluarga? Kita sering menggunakan istilah keluarga dalam kehidupan sehari-hari yang kita pahami sebagai lingkup dalam kehidupan sosial di masyarakat. Keluarga itu apa toh? Sugeng Iwan dalam bukunya Pengasuhan Anak dalam Keluarga menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Jadi keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu adalah kumpulan dari berbagai keluarga, kumpulan dari berbagai orang dalam satu komunitas tertentu. Nah, kalau keluarga berarti unit terkecil di antaranya. Terdiri dari seorang kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul di bawahnya. Dan tinggal dalam satu tempat. Lazimnya tinggal dalam satu tempat di dalam satu atap. Tapi biasanya tidak mesti ya, ada orang yang tidak tinggal di bawah satu atap. Misalkan ketika ada yang lagi belajar, lagi di pesantren, di tempat lain misalkan begitu, atau bekerja di kota yang berbeda, sehingga dia tidak tinggal dalam satu bawah atap. Tetapi prinsipnya mereka terikat dalam sebuah ikatan bersama ya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Jadi yang perlu digarisbawahi, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Kemudian komposisinya minimal terdiri dari seorang suami atau istri, suami dan istri ya, atau suami istri dan anak, atau ayah beserta anak-anaknya dalam keluarga duda misalkan, atau ibu dengan anak-anaknya dalam keluarga yang janda misalkan. Kemudian dalam keluarga itu ada hubungan ya, hubungan dan subsistemnya. Hubungan yang mendasari terjadinya keluarga adalah yang pertama adalah hubungan perkawinan antara suami dengan istri, sehingga kemudian terbentuklah satu embrio keluarga baru ya. Kemudian selain hubungan keluarga, hubungan perkawinan juga ada hubungan darah. Jadi misalkan ketika suami dan istri menikah kemudian memiliki anak, nah maka hubungan anak tadi itu adalah hubungan darah antara orang tuanya dengan anaknya. Kemudian bisa juga terjadi karena pengangkatan, baik karena mengangkat anak atau mengangkat orang tua ya. Jadi orang tua angkat atau anak angkat bisa menjadi bagian dalam hubungan keluarga ya. Kemudian sebagai unit terkecil ya, di dalamnya itu keluarga juga terdiri dari beberapa subsistem. Setidaknya ada 3 subsistem. Yang pertama subsistem antara relasi suami dan istri, kemudian yang kedua subsistem antara orang tua dan anak, dan yang ketiga adalah subsistem antara sibling ya, kakak dan adiknya ya. Jadi ada 3 subsistem, tetapi 3-tiganya tidak mesti ada. Bisa jadi cuma ada satu subsistem, suami dan istrinya. Misalkan ada 2 subsistem ya, dalam kasus anak yang dalam keluarga tersebut hanya ada anak tunggal, jadi ada suami istri, kemudian orang tua dan anak. Kemudian kalau anaknya lebih dari 1 maka terbentuklah sistem sibling ya, subsistem sibling. Kemudian jenis keluarga, setidaknya ada 2 jenis keluarga ya. Ada keluarga inti atau keluarga batih ya kalau orang Jawa nyebutnya. Kemudian ada keluarga besar atau keluarga luas. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari suami dan istri ditambah anak jika ada ya, ini adalah keluarga inti ya. Kemudian keluarga luas adalah, atau keluarga besar adalah keluarga inti yang meluas ke hubungan darah keluar. Jadi misalkan suami, istri, anak. Nah, suami itu sudah memiliki keluarga kan, suami kan sudah punya keluarga, sudah punya, yang pasti suami dan istri masing-masing memiliki keluarga di mana mereka berasal. Nah, keluarga asal suami dan keluarga asal istri itu juga bagian dari keluarga besar atau keluarga luas. Kelak anak juga ketika dia sudah menikah, maka anak itu pun juga memiliki keluarga luas, keluarga besar ya, sehingga keluarga menjadi sangat besar itu kan itu. Jadi kalau keluarga inti itu terdiri dari suami istri dan jika ada anak ya. Kemudian kalau keluarga luas atau keluarga besar itu ya mencakup semua bagian ini ditambah dengan keluarga yang
lebih luas yang tersambung dengan hubungan kekerabatan, hubungan darah. Ya. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami. Hak suami apa saja? Yang pertama, dihormati dan disayangi oleh siapa? Oleh semua anggota keluarga. Kemudian dipatuhi. Ya, ini dalam konsepsi agama ya. Dalam konsepsi agama haknya seperti ini. Jadi hak. Kemudian kewajibannya, kewajiban yang pertama adalah menjadi kepala keluarga. Ya, suami memiliki kewajiban untuk menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin bagi keluarganya, menjadi imam bagi keluarganya. Kemudian kewajiban yang kedua memberikan nafkah lahir dan batin kepada siapa? Kepada anak dan kepada istrinya. Kemudian dia berkewajiban melindungi dan mengayomi keluarganya. Kemudian mendidik keluarga, mendidik istrinya juga, mendidik anaknya. Dan dalam konteks yang lebih luas, suami memiliki kewajiban sebagai bagian dari anggota masyarakat. Ya, dalam sebuah keluarga, suami berkewajiban untuk mewakili keluarganya ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi misalkan ketika dalam rapat RT, rapat RW itu kan yang diundang adalah kepala keluarganya. Dalam acara yasinan misalkan itu yang diundang adalah kepala keluarganya. Kemudian dalam relasi-relasi sosial, misalkan ada tetangga yang punya hajatan, maka yang dilibatkan biasanya adalah kepala keluarganya. Ya, diajak rembukan itu juga kepala keluarganya. Suaminya dalam hal ini ya. Maka dengan tanggung jawab yang besar ini, dia juga mendapatkan hak untuk apa? Hak untuk dihormati, hak untuk disayangi, dan untuk dipatuhi. Itu adalah hak dan kewajiban suami. Lalu bagaimana dengan istri? Istri juga memiliki beberapa hak dan kewajiban. Ya, oke, jika kita kumpulkan maka akan seperti ini. Nah, hak istri dihormati oleh seluruh anggota keluarga, disayangi oleh seluruh anggota keluarga, kemudian dipatuhi oleh anak. Ya, kemudian didengarkan oleh suaminya dan dia diberi nafkah oleh suaminya lahir dan batin. Kemudian kewajiban istri apa? Kewajiban yang pertama adalah mengurus rumah tangga. Ya, ini terkait dengan keberlangsungan kehidupan dalam rumah tangga tersebut. Kemudian berkewajiban juga untuk mengasuh dan mendidik anak. Ya, kemudian melindungi kehormatan keluarga, dan selanjutnya adalah sebagai bagian dari anggota masyarakat. Jadi kalau misalkan ada hubungan kegiatan PKK misalkan atau kegiatan arisan di lingkungan sekitar, maka yang terlibat, yang menjadi wakil di sini adalah si istri tadi itu ya. Kemudian dalam kasus tertentu jika itu dimungkinkan dan jika itu diperlukan, ya, istri juga punya hak dan kewajiban untuk turut mencari nafkah tambahan jika diperlukan dan jika memungkinkan. Tapi ini tidak wajib dalam konsepsi agama. Kemudian landasan pembinaan keluarga. Ya. Landasan pembinaan keluarga yang pertama adalah sebelum membentuk keluarga, kita harus sadar terlebih dahulu bahwa manusia ini posisinya sebagai hamba Allah. Ya, sebagai hamba Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya apa? Artinya bahwa manusia itu, eksistensi manusia di muka bumi ini itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, tapi ada tugas besar bahwa dia diturunkan di muka bumi ini, dilahirkan di muka bumi ini sebagai hamba Allah. Artinya dia tidak boleh menghamba kepada selain Allah. Sebab itulah relasi antara sesama manusia itu adalah relasi yang bersifat setara. Ya, demikian juga relasi di antara suami dan istri, relasi antara orang tua dan anaknya itu bersifat setara, bersifat tidak ada proses penghambaan di situ. Yang terjadi hanya pembagian wilayah, pembagian tugas dan tanggung jawabnya saja. Tidak ada unsur penghambaan di situ. Ya. Jadi ketaatan kepada suami pun tidak mutlak adanya. Demikian juga ketaatan anak kepada orang tua tidak mutlak adanya. Tetapi ada batasan-batasan tertentu yang diatur oleh aturan-aturan agama. Ya. Kemudian tugas yang kedua adalah dalam konsepsi Islam nih ya, saya berbicara dalam konteks Islam. Dalam konteks Islam manusia itu ditugaskan sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Setiap insan, setiap manusia itu ditugaskan sebagai khalifah yang tujuannya untuk istikhlaf dan istiqmar, memakmurkan bumi. Nah, maka dalam konteks keluarga, tanggung jawab ini mewujud dalam kewajiban untuk menjaga keluarga, untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, sekaligus untuk mengembangkan generasi yang baik, yang kelak akan menjadi penerus kehidupan yang akan memakmurkan alam semesta ini.
ini terkait dengan tanggung jawab ilahi dan tanggung jawab insani. Tanggung jawab ilahi itu artinya bahwa ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka tidak semata-mata hubungan antara dirinya dengan keluarganya, tapi ini juga terkait dengan hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena pernikahan itu dilangsungkan dalam konteks agama. Ya, semua prosesi pernikahan itu dilandasi oleh aturan agama. Ya, dan agama sudah mengatur tentang tanggung jawab suami, tanggung jawab istri, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab anak. Ya, maka menjalankan peran-peran dalam keluarga itu bagian dari tanggung jawab yang bersifat ilahiyah. Ya, karena bagaimanapun juga ini kembali lagi terkait dengan takdir ya. Kalau dalam konsepsi Islam kita mengenal ada yang disebut sebagai takdir. Takdir itu apa? Takdir adalah sesuatu yang sudah digariskan. Termasuk misalkan begini, Anda berjodoh dengan siapa, itu juga bagian dari takdir, gitu ya. Menjalani jodoh, ya, si A berjodoh dengan si B, kemudian menjalani kehidupan dalam rumah tangga, maka itu berarti dia sedang menjalankan tanggung jawab yang bersifat ilahiyah. Tidak semata-mata tanggung jawab yang bersifat insaniyah saja ya, tapi lengkap antara ilahiyah dan insaniyah ya bagi insan yang beragama. Kemudian dalam konsep sebab itulah kita menyebut bahwa menikah itu bagian dari ibadah. Kalau dalam konsep Islam, iman manusia itu kan itu masih seseorang yang terlahir itu imannya baru masih kosong. Nah, kemudian ketika dia menikah, maka separuh dari agama itu sudah terpenuhi. Jadi istilahnya kalau gelas, ketika seorang sudah menikah itu sudah terisi separuh. Ya, kemudian tinggal menggenapi yang separuhnya. Ini saya kutip dari buku Fondasi Keluarga Sakinah, diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama tahun 2017. Kemudian prinsip perkawinan dan prinsip keluarga. Yang pertama, bahwa ya, keluarga itu dibentuk dan diselenggarakan dengan menurut aturan Tuhan. Ya, proses pembentukannya pun itu harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh agama. Ya, dalam Islam misalkan dimulai dari proses melamar, kemudian proses ta'aruf ya, kemudian dilanjutkan sampai proses perkawinan, ya, akad nikahnya yang memenuhi kriteria tertentu. Dalam fikih Islam kita mengenal ada beberapa syarat dan rukun perkawinan, ada mahar, ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ada wali. Ya, kemudian yang masing-masing ini memiliki kriteria tersendiri, masing-masing memiliki syarat tersendiri yang harus dipenuhi, yang semuanya itu berdasarkan pada ajaran agama. Ya, sehingga artinya demikian juga dalam konsepsi dalam agama yang lain ya. Dalam agama yang lain misalkan dalam tradisi Kristen, ya perkawinan itu diselenggarakan menurut aturan Tuhan, artinya harus diberkati di gereja ya, kemudian mendapatkan pemberkatan dari gereja. Ya, demikian juga dalam agama yang lainnya, dalam Hindu ataupun Buddha pun juga begitu, harus mengikuti aturan dari Tuhan. Ya, karena keluarga itu dibentuk tidak semata-mata hubungan antara suami dengan istri, tapi juga hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa. Ya, kemudian prinsip yang kedua adalah saling merelakan. Dalam artian begini, ketika dua orang itu sudah melebur dalam satu keluarga, ya maka masing-masing pihak itu harus saling merelakan. Ya, harus saling terbuka, harus saling memberikan yang terbaik bagi mereka. Ya. Dalam konsepsi Islam misalkan saling merelakan ini tidak hanya dalam proses pembentukan keluarga, tapi juga dalam proses pengakhiran keluarga. Jadi, misalkan terjadi perceraian misalkan, maka pelepasan itu harus dilakukan dengan cara yang baik, harus saling merelakan. Ya, kalau sudah dilepas ya sudah, relakan saja ya dengan yang lain misalkan. Gitu. Kemudian layak dan patut dalam bahasa Islam disebut sebagai ma'ruf. Artinya apa? Perlakuan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, perlakuan orang tua terhadap anak itu harus dilakukan secara layak dan patut menurut apa yang berlaku di masyarakat. Ya. Terkait dengan nafkah, misalkan nafkah lahir atau batin, itu harus diperlakukan secara ma'ruf, secara baik. Dalam Islam disebut wasyiruhunna bil ma'ruf. Laki-laki, suami dituntut untuk memberikan perlakuan yang ma'ruf, yang baik dan layak terhadap istrinya, memberikan baju, pakaian yang patut, yang layak, memberikan nafkah makan juga yang patut dan layak, menyiapkan tempat tinggal pun juga yang patut dan layak. Demikian juga
tanggung jawab orang tua terhadap anak itu harus diselenggarakan secara layak dan patut. Selanjutnya yang keempat adalah kebaikan universal atau ihsan. Prinsipnya adalah dalam keluarga, suami, istri, dan anak-anak itu wajib melaksanakan ihsan atau kebaikan yang bersifat universal. Ya. Dalam setiap tindak tanduk yang dilakukan, orientasinya adalah kebaikan. Ya, setiap tindakan dilakukan suami harus berorientasi kepada kebaikan bagi keluarganya, demikian juga istri, demikian juga anak. Selanjutnya adalah ketulusan. Nah, perkawinan itu dilandasi oleh ketulusan. Artinya masing-masing anggota keluarga dalam menyelenggarakan keluarga tersebut, ya semuanya dilandasi dengan keterbukaan, ketulusan, sehingga ketika ada problem itu diselesaikan dengan cara yang baik, dengan cara musyawarah. Jadi musyawarah itu diselenggarakan sebagai bagian dari proses dari awal sampai akhir ya. Semuanya itu membutuhkan musyawarah. Kenapa? Karena di dalam keluarga itu kan ada banyak kepala, masing-masing memiliki kepentingan, masing-masing memiliki keinginan, memiliki perasaan yang berbeda-beda. Maka perlu ada forum bersama yang mempertemukan, bisa di forum meja makan ya, atau di forum-forum yang, atau di talk pillow istilahnya ya, pillow talk ya, atau pillow talk gitu kan, berbincang sebelum tidur misalkan ya, membicarakan hal-hal yang perlu diselesaikan ya, membicarakan masa depan, membicarakan ya problem-problem yang dihadapi, itu perlu musyawarah. Dan prinsip yang terakhir ini yang penting juga adalah prinsip perdamaian atau islah. Artinya apa? Artinya bahwa anggota keluarga itu orientasinya bukan pada pemenangan yang bersifat personal, tapi lebih pada win-win solution. Ya, win-win solution. Masing-masing ya kita, jadi begini. Sebagai bagian dari anggota keluarga, ya kita tidak bisa menang-menang sendiri gitu ya. Karena bagaimanapun juga apa yang terjadi pada diri kita juga berefek pada anggota keluarga yang lain. Sebab itulah semua hal perlu dibicarakan dengan landasan ketulusan dan perdamaian. 4 pilar perkawinan. Yang pertama, berpasangan. Ya, prinsipnya ya pastinya berpasangan ya, tidak mungkin menikah kalau sendirian itu ya. Terus yang kedua, ikatan yang kokoh. Bahwa perkawinan itu adalah mitsaqun ghalidhun, ikatan yang kuat ya, yang kokoh. Dan ini menjadi ikatan yang bersifat lahir batin, tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Selanjutnya saling berbuat baik ya, saling berbuat baik. Berbuat baik tidak untuk dirinya sendiri tapi juga untuk keluarganya, untuk anggota keluarga yang lain. Suami berbuat baik kepada istri, istri berbuat baik kepada suami, orang tua berbuat baik kepada anak, anak berbuat baik kepada orang tua, menantu berbuat baik kepada mertua, demikian juga sebaliknya. Kemudian semuanya ini dikelola dengan musyawarah. Ya, musyawarah itu menjadi mekanisme untuk untuk mengelola perbedaan yang ada, keragaman yang ada, mengelola potensi yang ada, mengelola konflik yang ada, semuanya dilakukan dengan musyawarah. Ya, karena dalam musyawarah semua orang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, semuanya memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, semuanya memiliki hak yang sama untuk menyatakan keberatan, dan semuanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perbuatan yang baik ya. Nah, kita juga mengenal ada yang disebut sebagai keluarga samara ya, bukan keluarga cemara ya, keluarga samara atau sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu? Ini adalah konsepsi Al-Quran ya, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sakinah itu apa? Sakinah itu berasal dari kata sakan. Sakan itu artinya tempat tinggal ya, artinya kalau orang sudah tinggal maka dia kemudian jiwanya menjadi tenang, tidak galau lagi ya. Sakinah itu juga berasal dari kata sikin. Sikin artinya pisau. Kok pisau? Ya, ayam itu lari kemana-mana, tapi kalau udah dibawain pisau, dipotong, maka ayam tersebut akan tenang, nggak kemana-mana lagi. Nah, demikian juga keluarga. Ketika seorang laki-laki atau dan seorang perempuan kemudian jiwanya pasti akan galau gitu kan, tapi ketika sudah menikah dia kemudian mendapatkan ketenangan batin, maka disebut sebagai sakinah. Terus yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah itu artinya cinta kasih. Prinsipnya begini, cinta kasih itu adalah hal yang muncul dalam diri manusia yang orientasinya itu lebih pada diri sendiri. Maka
tagline-nya adalah aku ingin menikahimu agar aku bahagia bersamamu. Jadi orientasinya lebih pada diri sendiri, pemenuhan hasrat individu. Kemudian rahmah itu apa? Rahmah itu kasih sayang. Prinsipnya apa? Kasih sayang itu begini, kalau cinta kasih itu lebih pada orientasi pada diri sendiri, kalau kasih sayang itu orientasi pada orang lain. Jadi kata-katanya adalah aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia. Jadi orientasinya kepada orang lain, ya, kepada keluarganya. Ini ya, keluarga samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Selain keluarga samara, ada juga istilah yang disebut sebagai keluarga maslahah. Keluarga maslahah ini dicetuskan oleh Nahdlatul Ulama. Apa itu keluarga maslahah? Ada 4 item yang harus terpenuhi untuk mewujudkan keluarga maslahah. Yang pertama, suami dan istri yang sama-sama saleh dan solehah, yang mampu menjadi teladan bagi anggota keluarganya. Nah, ini yang menjadi prinsip pertamanya. Prinsip yang kedua adalah unsur pembentuk yang kedua adalah anak-anak yang baik, dalam artian sehat jasmani, sehat rohani, berkembang sehat, berkembang baik semua aspek dalam dirinya, dan kelak dia siap hidup mandiri sebagai bagian dari masyarakat, tidak menjadi beban keluarganya, tidak menjadi beban masyarakat, tidak menjadi sampah masyarakat. Kemudian keluarga tersebut hidup membentuk pergaulan yang baik, baik pergaulan di internal, pergaulan bersama tetangga, pergaulan bersama lingkungan yang sehat, juga pergaulan yang baik bersama keluarga besarnya. Kemudian pilar yang keempat adalah berkecukupan rezekinya, baik pada aspek sandang, pangan, papan, pendidikan, dan peribadatan. Ya, kalau 4 poin ini terpenuhi, keluarga suami istri yang saleh, taat beribadah, taat beragama, ya, menjadi teladan bagi keluarganya, kemudian diisi oleh anak-anak yang baik dan sehat jasmani dan rohaninya, dalam lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, sehat jasmani dan sehat rohani juga, kemudian berkecukupan rezekinya, maka ketika 4 poin terpenuhi, terbentuklah keluarga maslahah. Lalu apa saja fungsi-fungsi keluarga? Setidaknya ada 7 fungsi keluarga. Ya, fungsi yang pertama adalah fungsi biologis. Ya, fungsi biologis itu artinya dalam keluarga itu adalah suatu unit sosial di masyarakat yang secara sah dan sehat mampu memberikan fondasi bagi terbentuknya regenerasi kehidupan manusia. Ya, jadi struktur sosial masyarakat itu memberikan keluarga itu menjadi satu-satunya unit sosial yang memiliki fungsi peran biologis yang diakui, yang sah dan sehat. Sah dan sehat. Artinya masyarakat memberikan ruang untuk itu di situ. Fungsi yang kedua adalah fungsi edukatif. Prinsipnya adalah keluarga itu adalah tempat pertama bagi anggota keluarganya, bagi anak, untuk mendapatkan pendidikan. Ya, baik pendidikan yang bersifat etika, yang bersifat akhlak, ya, sampai kemudian pendidikan yang lebih formal lagi. Bahkan ketika anak sudah masuk pada pendidikan formal, maka keluarga tersebutlah yang berkewajiban untuk mensupport pada aspek pendanaan, biaya sekolah, ya, dan memfasilitasi anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan formal setinggi mungkin. Ya, maka ini keluarga memiliki fungsi edukatif. Kemudian fungsi religius. Bagi anak yang lahir, ya, keluarga itu memiliki kewajiban untuk menanamkan jiwa-jiwa, menanamkan nilai-nilai religi dalam jiwa anak yang baru lahir, dan merawat nilai religius tersebut, memberikan pendidikan keagamaan, ya, mengajari tata cara mengenalkan Tuhannya, mengajari tata cara beribadah, ya, membentuk nilai-nilai yang bersifat religius dalam kehidupan keluarga. Ya, maka kita sebut keluarga memiliki fungsi religius. Kemudian fungsi protektif. Begini, keluarga itu memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap anggota keluarganya dari ancaman, dari potensi negatif, baik yang berasal dari luar ataupun yang berasal dari dalam keluarga itu sendiri. Ya, maka keluarga memiliki fungsi protektif, proteksi, perlindungan. Setelahnya fungsi sosialisasi. Anak yang berlahir, pertama kali dia bersosialisasi itu ya dengan keluarganya, dengan anggota keluarganya, dengan ibunya, dengan ayahnya,
kemudian berkembang dengan kakaknya, dengan adiknya. Nah, kemampuan bersosialisasi ini dilatih dalam keluarga, sehingga kelak ketika ia terjun di masyarakat, ia kenalan dengan tetangganya, dengan teman sebayanya, itu memiliki fondasi yang sudah dimulai dari keluarga tersebut. Fungsi yang nomor 6 adalah fungsi rekreatif. Begini, keluarga adalah tempat kembali. Tempat di mana anggota keluarga bisa merasakan kedamaian, merasakan kebahagiaan, rekreasi ya. Jadi berkumpul dengan keluarga itu ya hal yang bersifat menyenangkan, membahagiakan gitu ya. Bermain bersama keluarga, bermain bersama anak, bermain bersama kakak, sama adik, itu kan sesuatu yang menyenangkan ya. Kemudian fungsi ekonomis dalam keluarga, tentu ini juga fungsi yang sangat penting ya. Artinya pemenuhan kebutuhan ya, peran-peran ekonomi itu ya dimulai dari keluarga. Sejak zaman purba hingga zaman sekarang, keluarga memiliki fungsi ekonomi, artinya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan sumber daya yang ada. Ini baik itu dilakukan oleh suami ataupun istri ataupun anak. Jadi mereka bekerja, mereka mengumpulkan, memenuhi kebutuhannya. Ini. Selanjutnya, anak berkualitas dalam keluarga dalam konsepsi agama. Dalam agama apa sih yang disebut anak berkualitas? Anak berkualitas dalam konsepsi agama itu yang pertama, anak tersebut memiliki nilai-nilai agama dan moral yang kokoh dalam jiwanya. Ya, ia sudah mengenal Tuhannya, ia beribadah dengan baik, memiliki moral yang baik. Ya, kemudian yang kedua, memiliki fisik yang sehat. Ya, fisik yang sehat jasmaninya. Kemudian secara kognitif dia berkembang, ya, nalarnya berkembang, mampu mengikuti pembelajaran di lembaga pendidikan formal misalkan. Kemudian kemampuan bahasa berkembang, mampu berkomunikasi dengan baik, ya, mengutarakan gagasannya, mengutarakan keinginannya dengan baik, bisa bersosialisasi dengan masyarakat itu. Kemudian secara sosial emosional berkembang, mampu terlibat dalam lingkungan sosial masyarakatnya, menjadi bagian dari masyarakat. Kemudian dia memiliki jiwa seni yang juga berkembang dalam dirinya, ya, menyukai keindahan. Seni itu penting ya, karena bagaimanapun juga seni itu hal yang membedakan antara binatang dengan manusia ya. Seni adalah bagian dari unsur keindahan ya. Nah, anak yang memiliki sisi seni yang berkembang itu akan menjadi anak yang lebih cerdas. Maka kita banyak menyatakan bahwa jika poin-poin ini terpenuhi, kita menyebut anak tersebut sebagai anak yang berkualitas, yang memiliki nilai agama yang baik. Kalau dalam Islam ya berarti sholatnya lengkap, puasanya juga lengkap, ya zakatnya juga iya, apalagi sampai bisa haji atau umroh. Fisiknya sehat, kemudian secara kognitif dia berkembang, secara kemampuan bahasa dia berkembang, kemudian mampu terlibat sebagai bagian dari masyarakat, dan kemampuan seninya juga turut berkembang. Selanjutnya, lalu apa sih kewajiban orang tua terhadap anak yang itu menjadi hak anak? Oke, dalam agama, dalam konsepsi Islam ya, orang tua berkewajiban untuk bukan kewajiban ya, mengadzani, sebetulnya ini sunnah ya, mengadzani anak, kemudian mengikomatkan anak saat anak tersebut lahir. Ini dalam konsep Islam. Kemudian secara umum kewajiban orang tua adalah memberikan identitas ya kepada anak tersebut. Jadi anak itu punya hak untuk identitas. Wujudnya apa? Wujudnya nama ya, memberikan nama yang baik karena nama itu adalah doa. Kemudian menguruskan akte kelahiran karena ini adalah dokumen sebagai bukti bahwa anak tersebut lahir, sekaligus untuk menunjukkan siapa orang tuanya, dia lahir di mana. Akte ini penting untuk proses pendidikan formal selanjutnya ya, karena bagaimanapun juga anak itu kalau mau belajar, mau masuk SD misalkan, mau masuk PAUD, TK, itu kan dia membutuhkan akte kelahiran. Demikian juga atau kartu identitas anak. Kewajiban yang ketiga adalah memenuhi hak hidup dan berkembang. Anak, hak yang primer itu adalah hak hidup dan berkembang. Maka orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak hidupnya, untuk memenuhi semua kebutuhan jasmaniahnya, memberikan makan, memberikan minum, memberikan tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak juga. Yang keempat, memberikan perlindungan dan keamanan dari ancaman luar ataupun dari ancaman yang lainnya. Ya, orang tua berkewajiban memberikan pengasuhan yang baik
ya, penuh dengan kasih sayang. Serta jangan lupa untuk mendoakan anak dengan kebaikan, ya, karena doanya orang tua terhadap anak itu banyak dikabulkan. Selanjutnya, mendidik anak dengan kasih sayang, utamanya pendidikan karakter, ya, dan mendukung pendidikan anak di lembaga pendidikan formal ataupun non formal atau informal, termasuk dalam dukungan pendanaan, dukungan support, ya, yang bersifat moral, spiritual, itu penting dilakukan karena itu adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Selanjutnya adalah kewajiban orang tua tidak membeda-bedakan antara anak yang berbeda, ya, jangan karena yang satu anak kandung, yang satu anak angkat, atau satu anak kandung, satu anak titipan, anak sambung, ya, itu kemudian dibeda-bedakan, laki-laki dan perempuan dibeda-bedakan. Boleh membeda-bedakan hanya sebatas untuk menegaskan peran gendernya saja, tetapi tidak dibeda-bedakan dalam hal haknya, ya, sama-sama diberi baju yang baik. Tapi kalau laki dan perempuan ya tentu dibedakan bajunya. Sama-sama diberikan mainan yang baik, mainan yang edukatif, tapi ya tentu mainan untuk laki-laki dan perempuan agak sedikit berbeda sesuai dengan kecenderungannya. Kemudian kewajiban orang tua yang lain adalah wajib mendengarkan, menghargai, dan memahami apa yang menjadi keinginan anak. Ini adalah hak anak, ya. Anak punya hak untuk didengarkan, hak untuk dihargai, hak untuk dipahami apa sih yang menjadi keinginannya, apa sih yang menjadi kebutuhannya, ya. Oke, kenakalan remaja. Belakangan, ya, beberapa dekade terakhir kita sering mendengar istilah kenakalan remaja. Apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah anak-anak yang tidak memenuhi standar etika dan norma yang berlaku di masyarakat. Tidak memenuhi, apalagi sampai menentang standar norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Nah, sebabnya apa saja? Sebabnya yang pertama ya kondisi di internal keluarga tersebut yang tidak solid, ya. Ini biasanya begini, kalau ada keluarga yang di situ keluarganya dia tidak sempurna, ya, tidak sempurna itu artinya ya di situ hanya ada ayah saja misalkan beserta anak-anak, atau ibu saja beserta anak-anak, biasanya anak-anak cenderung tidak mendapatkan perlakuan yang sempurna. Tidak ada figur ayah dalam keluarga misalkan, atau tidak ada figur ibu dalam keluarga, itu berpotensi untuk menyebabkan anak menjadi nakal. Berpotensi, ya, tapi tidak mesti. Kemudian atau misalkan orang tuanya ada semua, tetapi suami dan istri itu nggak kompak, ya, maka itu ya juga berpotensi menimbulkan kenakalan remaja. Atau orang tua tidak perhatian, terlalu sibuk untuk bekerja di luar kota misalkan, jarang pulang, ya, itu sehingga orang tua tidak kurang perhatian terhadap anaknya, ya, itu juga berpotensi untuk menyebabkan kenakalan remaja. Demikian juga landasan agama yang lemah, ya, ketika pendidikan agama yang lemah, maka pengendalian diri dari anaknya tadi itu menjadi kurang. Nah, sehingga ini berpotensi anak terlibat dalam kenakalan bersama teman-teman sebayanya. Ini karena terkait dengan pergaulan yang salah, ya, teman-teman yang kurang tepat, ya, lingkungan yang kurang tepat, lingkungan yang kurang baik, ya, ini menjadi bagian dari penyebab kenakalan remaja. Jadi saya garis bawahi, kenakalan remaja bisa terjadi karena kondisi keluarga yang tidak baik, orang tua kurang perhatian, kemudian landasan agamanya lemah, pergaulannya yang salah, lingkungan yang tidak baik, hingga pengendalian dirinya yang lemah. Ini menjadi sebab terjadinya kenakalan remaja. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian kenakalan remaja ini dimulai dari orang tua, ya, karena bagaimanapun juga orang tua adalah kepala keluarga, terutama ayah, ya, yang berkewajiban untuk mendidik anaknya. Yang pertama, maka dia harus menciptakan suasana rumah yang sehat, harmonis, dan penuh dengan cinta kasih. Suasana rumah yang sehat ini akan memberikan ekosistem yang baik untuk terjadinya pola asuh dan pola didik yang baik, ya. Setelah itu berikan teladan yang baik. Seringkali begini, orang tua itu menuntut anaknya untuk melakukan hal tertentu, tapi dia tidak mencontohkannya, tidak memberikan teladan yang baik. Misalkan orang tua menyuruh anaknya untuk ngaji, tapi anaknya nggak pernah ngaji, ya, repot kan. Orang tua nyuruh anaknya sholat, tapi orang tuanya sendiri nggak sholat. Nah, ini itu nggak baik. Kemudian melakukan pengawasan yang baik, ya, orang tua wajib melakukan pengawasan terhadap anaknya.
jam berapa dia harus pulang, ya, di mana dia berada, batasan pergaulan itu harus ditegaskan. Nah, kemudian orang tua berkewajiban juga melakukan pendekatan dan komunikasi yang terbuka dengan anaknya. Seringkali kenakalan itu terjadi karena komunikasi yang tersumbat antara orang tua dengan anaknya. Anaknya ada masalah tapi nggak mau ngomong sama orang tuanya, karena kalau ngomong sama orang tuanya tidak mendapatkan jawaban dan penyelesaian, malah justru mendapatkan dimarahi misalkan, sehingga dia kemudian menyampaikan problem yang dihadapi kepada teman-teman sebayanya yang justru memberikan saran yang tidak baik, malah ngajak hal yang negatif. Terus penyelesaian yang terakhir ini yang bisa dilakukan adalah buatlah aktivitas positif untuk anak, misalkan aktivitas seni, aktivitas olahraga, pengembangan bakat dan minat. Yang ini akan menghabiskan waktunya, yang ini akan menyita semua energinya, akan menghabis semua energinya, sehingga anak tersebut tidak punya waktu, tidak punya energi lagi untuk melakukan hal-hal yang nggak perlu. Ya, jadi kalau anak itu punya orientasi yang bagus, punya bakat yang bagus dan dikembangkan, ya maka dia akan menghabiskan waktunya di situ. Dan yang tak kalah penting gini, perlu menanamkan nilai-nilai yang baik serta orientasi yang baik tentang masa depan kehidupan dia. Seringkali anak-anak remaja itu dia tidak remaja nakal ya. Remaja nakal itu tidak memiliki visi dan cita-cita kelak dia akan jadi apa itu kan. Jadi tanamkan dalam diri anak, kamu harus punya cita-cita. Cita-citamu apa? Kemudian susunlah range ya, susunlah rencana untuk pencapaian cita-cita tersebut. Anak nakal itu biasanya mereka nggak punya cita-cita, nggak punya mimpi, nggak punya orientasi terhadap masa depan. Nah, kalau anak diberikan orientasi tentang mimpi, cita-cita, kemudian dia menghabiskan waktunya untuk memenuhi cita-cita tersebut, maka ya nggak ada kesempatan bagi dia untuk nakal. Lalu apa kewajiban anak kepada orang tua? Kewajiban yang pertama ya tentu taat dan menghormati kepada orang tua, kemudian berbakti kepada orang tua, dan menjalin komunikasi yang baik terhadap orang tua, memenuhi perintahnya, ya seperti itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung di kolom komentar ya. Nanti kita diskusikan di situ. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.